Halo Sobat Ngobraser, jumpa lagi dengan saya Indro Uno di Ngobras ke 410. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat, tentram hatinya. Amin, ya robbal alamin. Oke, hari ini kita akan ketemu teman-teman dari HR Academy, komunitas HR Academy. Siapa aja tuh? Bentar ya, kita lihat dulu. Suara saya kedengaran? Aman? Gimana kalau videonya? Aman? Oke, kalau aman, kita ada kemana? Wih, ada Boris Samba. Boris Samba, how are you Boris Samba? Kita baca yang satu ini dulu ya. Dari Ibu Juraida Ani. Tidak ada Instagram, nanyanya lewat WhatsApp. Oke, makasih Bu Juraida. Pas berapa penting kita percaya pada orang yang bekerja, karyawan kita. Karena saya pernah dibohongi satu kali oleh pegawai dengan dikorupsi uang sebesar 28 juta. Tapi saya masih sabar. Semoga itu jadi segala musibah itu menjadi pengurang dosa kita. Amin, ya rabbal alamin. Jadi nggak ada kejadian satupun di dunia ini yang tidak diizinkannya terjadi. Kalau sudah terjadi, maksudnya gimana tuh ya? Maksudnya kalau sudah terjadi itu pasti atas izinnya. Dan Allah itu tidak mungkin tidak suci. Tidak mungkin tidak suci. Artinya apa? Ketetapannya pasti suci, alias bersih dari kesalahan. Artinya apa? Pasti baik. Sekarang kita tanya nih, Bu Juraida, kira-kira kita dalam bekerja itu harus husnuzon atau suuzon. Perintahnya pas banget nih. Aldi, perintahnya pas, yaitu senantiasa berprasangka baik. Kepada siapa? Bukan ke manusia ya, tapi bagaimana manusia berprasangka baik kepada Allah ya, terhadap segala kejadian yang dimunculkan oleh manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Ya, jadi itu semua bagian dari rencananya. Mungkin gak sih ada yang kejadian seperti ini? Mungkin, dan banyak terjadi. Tapi saya selalu mengatakan bahwa sepandai-pandainya kita membuat suatu aturan, tetapi kalau kita tidak melakukan pengawasan dan kewaspadaan, itu memang cenderung apa? Ikan asin di meja makan hilang. Yang udah kita pikirin kita yang akan makan, tahu-tahu hilang. Kenapa? Diambil oleh makhluk lain. Yang salah siapa? Bukan makhluknya kayaknya ya yang salah ya, karena kita tidak melakukan pengawasan yang cukup ya. Jadi maka itu di awal tahun 2000-an itu hadir suatu perkataan dan teori dan menjadi suatu industri besar juga, namanya GCG,
GCG itu singkatan dari Good Corporate Governance, tata kelola perusahaan yang baik. Terus kesini-sini sekarang orang lebih populer orang menyebutnya ESG, Environment, Social, dan Governance. Ya, governance itu adalah tata kelola. Reza Puspo, tadi pagi ada yang nyalip gua di Jalan Abdul Majid yang turunan, sebelah kiri lagi nyalipnya. Ternyata berbaju hitam, diduga disinyalir pers, anggota Pango di Luhur. Oke. Nah, ada Dini juga. Halo Din. Ada Aldo Mustika. Betul. Fraud. Nah, jadi pertanyaannya sederhana. Percaya atau enggak kepada yang bekerja, karyawan kita? Modern kayaknya lebih simpel. Ya, jadi kan yang merekrut karyawan kita adalah diri kita sendiri. Kalau kita nggak percaya sama dia, berarti yang salah yang ngerekrut. Ya, saya bukan mencari siapa yang salah, tapi atau yang enggak. Ya memang tugas kita adalah satu, husnuzon, berprasangka baik. Tapi dalam sisi lain kita harus waspada. Itu juga yang harus kita lakukan. Ya, bukan berarti prasangka baik terus kita tidak waspada. Kalau nggak waspada terus nanti ada sesuatu yang di luar rencana, itu akhirnya apa? Nah, kita bertanya-tanya nih, apa nih yang salah di saya ya? Nah, prosesnya apa? Nah, itu yang bisa menjadi pelajaran buat kita. 28 juta itu adalah uang yang besar, bisa menjadi sesuatu. Tetapi kalau kita ambil hikmah Allah, mungkin hikmah Allah itu berlaku seumur hidup, yang membuat kita jadi jauh lebih baik sebagai manusia dan jauh lebih sabar dalam menjalankan proses usaha. Ingat, yang bekerja, karyawan, teman kerja, teamwork, semuanya itu adalah bagian dari kita harus berinteraksi. Apalagi kita yang merekrut, itu mereka pembinaannya, trainingnya, developmentnya itu adalah bagian tanggung jawab kita sebagai yang merekrut. Mudah-mudahan membantu sedikit-sedikit gitu ya Bu Juraida. Semoga kedepannya terus Allah berikan kesabaran, kekuatan, dan terus introspeksi, melihat di dalam sistem kerjanya ada yang perlu diperbaiki, ditingkatkan enggak gitu ya. Oke, ada Bu Indah. Sore Din. Ada Helvi ya. Waalaikumsalam, selamat sore Bapak. Perkenalkan saya Ibu Helvi Hanifah. Ada Sisi. Oke, kita copot dulu yang ini, terus kita lihat yang hadir siapa nih. Ada Mak Yuli sama Mak Helvi yang sudah hadir. Acaranya adalah ngobrol santai, jadi kita santai-santai aja ya di sini. Dan jangan lupa bernafas. Kalau nggak napas, itu kita nanti lama-lama jadi biru mukanya, kurang oksigen. Oke, saya undang ya. Bismillah. Sudah. Bu Yuli juga sudah. Gimana? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik. Kalau di sini kan nggak kelihatan nih, saya mau tanya nih. Yang pakai baju merah namanya Bu. Udah kedengaran belum suara saya? Jadi nggak kedengaran suaranya, Bapak jadi kurang ini mungkin apa dari kaminya atau dari bapaknya ya? Oh, ini suaranya bagus banget nih. Iya, terima kasih. Atau mungkin kami harus pakai handsfree karena kalau ke kami suara Bapak kecil. Kecil ya. Bentar ya, saya pakai ini dulu sebentar. Siap. Mudah-mudahan lebih besar. Bentar ya. Cek kalau di Bu Helvi kedengaran nggak suaranya? Lagi Ini, Pak, dites. cek. Aman suara saya? Sudah mulai kedengaran walaupun agak kurang keras sedikit lagi. Bentar ya, bentar. Saya harus Siap. keluar dulu, tapi jangan kemana-mana. Saya harus settingnya harus saya buka dulu sebentar. Cek. Itu sinyalnya di sini kurang besar. Halo. Ya, jelas Pak di sini. Tuh udah jelas ya. Ya, alhamdulillah. Tunggu bentar. Tunggu. Wait. Cek. Ya, Oke. Cek 1 2 3. ini Pak. Aman? Aman di sini. Oke. Kita mulai ya. Ya, Oke. Oke, Bu Sudah Elvi dan Bu mulai Yuli. kedengaran suaranya sekarang. Oke. Mudah-mudahan aman ya. Nah, Siap. jadi yang pakai baju merah ternyata Bu Helvi ya. Udah itu terus sebelah sini saya, ini Bu Yuli, betul ya? ya. Oke. Kita lakukan perkenalan pribadi dulu gimana? Setuju nggak? Boleh. Ya, setuju Pak. Baik. Setuju ya. Nah, kalau gitu biasanya mulainya dari sebelah sini. Jadi Bu Helvi dulu cerita mengenai pribadinya dulu kepada teman-teman supaya pada kenal. Tak kenal maka tak aruf. Ya, jadi kita berkenalan. Silakan Bu Helvi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan Helvi. Ya, siapa? Apakah suara saya kedengaran, Pak? Sinyal kurang bagus ini. Dah, silakan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Helpi Hanifah. Saya owner dari
Burayak salah yang dipimpin oleh Ibu Ida Jela. Dalam perkenalan ini saya sebagai pelaku UMKM mau mohon izin, saran, petunjuk, masukan dari Bapak supaya UMKM kami yang dinaungi oleh HRA UMKM Kabupaten Tasikmalaya bisa lebih maju ke depan. Dan kami tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, Pak. Halo, Pak. Iya, saya dengar. Lanjut. Sikat nama. Sip, aman. Siap Bapak. Jadi perkenalkan, saya Ibu Helpi Hanifah. Saya pelaku UMKM di Kabupaten Tasikmalaya, bergerak di bidang makanan ikan burayak di bawah naungan HRA Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin oleh Ibu Ida Jela. Dan alamat kami di Jalan Tanjung, Desa Ciawang, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya. Oke, makasih Bu Elvi perkenalannya. Ya, Pak. Oke, Bu Ida Jelanya di mana nih Bu Ida Jela? Ada nggak Bu Ida Jela? Mungkin masih mengajar Pak, sebentar lagi akan join. Oke, ini ada yang bilang sore bun anake bonah katanya. Oke, ini bilang cyanosis. Memang bidan tuh jago ya, biru. Oke, sekarang giliran Bu Yuli, Mak Yuli, sok mangga, kenalan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana. Waalaikumsalam. Saya UMKM dari Magetan, Jawa Timur. Wow, Iya, Jawa Timur, Magetan. Sebentar, Iya. kok saya lupa Magetan itu di mana ya? Sebentar, saya mau lihat peta dulu. Lanjut Bu Yuli. Dekatnya Madiun, Pak. Oh Kita lama itu, Pak. iya, Ya, iya. Oh, udah pernah ke sana. Udah pernah. ya. Karena di situ ada itu ada apa? Ada danaunya apa namanya? Sarangan. Betul. Pernah nginep di sana. 3 tahun lalu tapi. Dingin 3 di sana. tahun lalu. Betul. Iya. Betul. Oke. Duriannya juga enak. Duriannya enak. Saya bergerak di minuman rempah, Pak. Oke, minuman. Oke, jualan minuman rempah. Ya, Oke. masuk jahe merah dan kuning Jahe. sebagainya itu. Ya tujuannya ya Oke. membuat yang dulunya itu nggak suka, anak-anak muda kan nggak suka minuman rempah. Insya Allah kalau minum ramuan saya, insya Allah jadi suka. Dan itu tujuan saya. Keren. Diisi apa itu? Kok bisa? Ya. Diisi apa itu ramuannya? Ramuan rahasia. Ramuan rahasia. Dari Sumba. Itu kan kebanyakan anak-anak muda itu kan nggak suka itu, Pak. Katanya yang pahit, katanya yang gimana, nggak suka. Jadi mudah-mudahan kalau sudah minum ramuan saya, minuman rempah itu insya Allah jadi nagih. Gitu. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Jadi nagih. Untung saya belum coba. Kalau enggak saya nagih ke Magetan.
Oh, Kemagetan. iya, iya. Ya, Sekarang mah deket ke Magetan, soalnya kan udah ada jalan tol. Maksudnya deket ya, itu jauhnya sih sama, tapi waktunya lebih pendek. ya. Makasih Bu Sama-sama. Yuli. Eh, Oke, nah acara ngobrol santai itu harus penuh full senyum. Coba senyumnya. Senyumannya katanya harus sama sisi ke kiri dan ke kanan simetris. iya. Kalau kalau Ya, cuman sebelah aja gimana? Kalau cuman sebelah aja gimana? Gini kan nggak Ya. oke kan gini. Ya jadi kita harus full senyum karena apa? Karena di sini kita perkenalan aja ya. Iya. Kalau Ibu Yuli sama Bu Helvi udah kenal belum? Belum, Pak. Oh, belum. Loh, Ibu Helvinya gone, Sinyalnya menghil namanya. Sinyale abot ya, mendelep, abot, mendelep. Pak. Ya udah, saya panggil lagi, saya panggil lagi. Oke, bentar ya. Coba, kira-kira masih ada nggak dia? Oh, masih ada. Tak undang lagi. Jadi ini baru pertama kali saling ketemu nih ya, Bu Yuli dan Bu Helvi Ya, baru iya. pertama ya. Oh. Padahal sama-sama HRA, HRA. Iya, Pak. Ini sepertinya Bu Helvi sedang keluar rumah mencari signal. iya Pak. Betul, sinyalnya kurang bagus karena baru turun hujan besar di sini. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya cari signal boleh juga naik motor sambil cari-cari gitu. Ya, asal jangan kejauhan. Ya, Ya siapa? biasanya makin mendekat. Coba dari rumah kelihatan nggak tower itunya, tower teleponnya. Biasanya Kalau kan sekarang tinggi sudah kok. mulai jelas karena udah hujan sudah reda. Tadi saya sempat muter-muter di dalam rumah. Ternyata dalam rumah itu signalnya nabrak tembok. Susah kalau nabrak tembok. Oke. Nah, jadi gini, ibu-ibu, Iya. saya panggilnya apa nih? Saya panggilnya Bu Yuli, Bu Elvi atau Emak atau apa? Boleh apa aja, Kak. Pokoknya jangan duk. Bu Yuli mau tahu nggak? Iya, mau, Oh, Pak. suaranya Bu Elvi agak putus-putus barusan, tapi sekarang udah oke lagi. Co- co- Coba Bu Yuli nebak nebak saya lebih tua atau lebih muda dari Bu Yuli? Ayo coba. Lebih muda, Pak. Ya, Saya Ah, iya, cerita ternyata kepada ya. ternyata saya lahirnya 67. Oh, Betty namanya, Betty. Beda-beda tipis. takaran aja, Pak. Eh, ah, iya, ini udah over second, udah over second. Iya, sama. Jauh over Sama. second. Bu Helvi, saya boleh nggak saran karena masih belum stabil signalnya, yang gambar videonya dipencet supaya mati videonya supaya lebih suaranya bisa nyambung.
Tuh katanya Dini, Prof, tua bener katanya, tua bener. Enggak, kelihatan muda kok. Masya Allah. Apalagi kalau minum jahe merahnya Bu Ini Yuli. Pak. Oh. Nah, Wih, keren, keren, keren. nah, Din, Win, panggilnya salah. Win, tolong kasih tahu ke Bu Helvi, matiin videonya aja kalau masih sulit. Ya, masih susah. Tuh kan, cek. Nah kan putus lagi. Bu Helvi kalau mendengarkan, nanti pas masuk videonya boleh dimatiin dulu supaya suaranya stabil terdengar. Jadi kita sudah tahu Bu Helvi wajahnya seperti apa, iya, busananya warnanya apa, udah tahu. Ya, jadi nanti di ujung kalau udah stabil boleh dinyalain lagi. iya. Oke, sekarang kita langsung promosi. Iya. Siap enggak, Bu Yuli? Monggo Pak. Langsung Iya. promosi. Ya, promosinya gini. Iya. Promosinya tadi udah ngomong sedikit jahe merah jualannya. Terus regone piro. Nah, ya, jadi berapa harganya? Terus kalau mau beli bagaimana? Siapa yang ditelepon atau nomor teleponnya apa atau di Shopee atau di WA dan seterusnya. Terakhir, kalau sekarang misalnya ada yang bilang, Bu, saya mau kolaborasi jualan jahe merahnya, apakah terbuka atau enggak? Dan bagaimana caranya, skemanya seperti apa? Silakan, Bu Yuli. Ya. Produk saya bukan hanya cuma jahe merah, ada kunir juga, ada temulawak juga. Harganya, harga reseller 25.000, konsumen 30. Min beli 10 pak seperti ini bisa harga diturunkan, bisa kurang. Kalau mau beli ada WA-nya 081 Sebentar, saya tulis dulu. 081 26 26 77 berapa 7, Bu? 77, 7-nya Oh, 2, 7 dua kali. Terus 7 2866. 2866 081 26 77 2866. Nggih. Itu Ini WA Bu Yuli. nggih. Ya. Oke, jadi teman-teman kalau yang lagi bingung-bingung ini mau dagang apa gitu, nggak usah bingung. Udah jadi barangnya. Harganya Nggih. buat reseller khusus diberikan harga reseller. Ya. Oh, tadi barusan saya lihat itu tuh produknya Bu Helvi, betul ya? Iya, Pak. Siap. Ini, Pak. Habis ini kita langsung beralih ke Bu Helvi ya. Oke, ada lagi yang mau ditambahin oleh Bu Yuli? Iya. Produk saya itu ada kunir plus, ada temulawak plus. Itu bagus sekali buat imunitas. Apalagi dalam pancaroba seperti ini. Mudah-mudahan tertarik minum rempah dan yang minuman-minuman lainnya. Saya tertarik sekali. Tertarik sekali. Insya Allah nggak ada bahan
ada bahan pengawet, nggak ada pemanis buatan. Buatannya juga masih tradisional, masih pakai entong, masih pakai wajan itu. Yang masih tradisional lah semua. Ini ada apa ini? Iya, Pak. Ini di IG-nya Bu Yuli nih. Saya sepertinya kenal ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Alhamdulillah kemarin saya di-endorse Pak Sandi waktu di Magetan, beliau ada foto sama saya juga. Wah, keren. Keren deh. Keren. Ya. Saya cari dulu. Saya Ya. orangnya nggak begitu bisa ngomong. Nggak begitu bisa ngomong. Bikin bisa jadi kayak gini, lekak-lekuk. Kak Popo. Rapopo, Ya. Bu. Kalau ini apa nih, Bu? Itu jus bawang, Pak. Jus bawang itu ada 5 macam, bawang tunggal, cuka apel, lemon, terus tomat. Bagusnya jus bawang. Bawang tunggal, jahe merah, cuka apel, lemon, madu. Itu untuk peredaran darah, Pak. Tapi saya bikin berdasarkan pesanan. Gitu. Bisa kuat berapa hari? Itu kalau untuk di luar kulkas, di luar suhu biasa itu 1 bulan. Masuk dalam kulkas itu 3 bulan. Oh, Itu, keren. ya. Itu Saya belajar dari orang Cina itu, Pak. Praktek bukan belajar. Bikin Cina. Oke. Saya nggak kebayang jus bawang tuh rasanya kayak gimana ya? Oh, enak, Pak. Saya kira Enak ya, enak. enak, manis, kecut, macam enak, Pak. Itu bagus sekali buat memperlancar peredaran darah karena kita makan itu kan berminyak, kadang-kadang ya nggak kadang-kadang lagi, kayaknya setiap hari makannya minyak-minyak deh. Kalau Iya, setiap hari betul. itu 2 sendok saja pagi hari, insya Allah lancar. Bagus sekali, Pak, khasiatnya. Waduh, jadi pengen nyoba. Kalau ini apa ini, Bu? Yang mana? Nih, sama ya? Itu manjakani ada, pasak bumi ada, kunir asem ada. Ya itu, ada bir peletok buatan itu Jawa Barat itu. Ya, itu bir peletok itu. Itu Macem-macem. kalau itu Wah. nggak ada pengawetnya, jadi cuma kalau di kulkas cuma 3 minggu. Jadi untuk di sini-sini saja itu kalau kirim jauh enggak ada pengawetnya, takut busuk, Pak, nggak bisa. Oh, kalau ini apa ini, Bu? Itu waktu Ini masakannya Ibu juga bukan? Bukan ya? Atau iya? bukan, Pak. Itu waktu kita ya Oh, oke. mantan TKI. Iya, iya. Agak berbeda sedikit di sini. Hijabnya beda. Oke, Ya. keren. Makasih promosinya mantap ya. Terima kasih. Ini Alamat lihat nanti ya. jus bawang. Oh, alhamdulillah. Win, tolong berikan alamat. Ya. Berikan alamat. Kalau Winnie lagi hamil itu dikasih jus apa yang mana tuh? Jangan, Pak. Jangan dikasih itu. Jangan minum itu dulu. Enggak boleh. Jangan. Supaya seger kehamilannya gimana dia? Ya. Ada jus lainnya? Enggak ada. Oke. Kalau itu boleh.
Jangan. Oke, jangan dikonsumsi oleh Winnie. Jadi Winnie nonton aja ya. Oke, ini Dini nulis apa nih? Banyak nih Dini ya. Bagus. Awet muda, kayak ayah saya, disangkanya belum 50-an. Berarti 49 ya. Biasanya pendidik begitu, duluan muridnya yang kelihatan menua. Loh, ya apa? Kenapa bisa begitu ya? Maksudnya guru gitu ya. Guru awet muda. Oke. Nah, kata Dini, Dini ini mahir dalam perdigitalan, jadi Dini memberikan saran buat Bu Elvi, HP-nya di mode pesawatin dulu sebentar, habis itu restart, biasanya sinyalnya naik lebih bagus. Thank you, Din. Terus katanya ke Bu Yuli, nggak apa-apa Bu, nggak bisa ngomong, yang penting jago jualan nih. Jago, amin ya rabbal alamin. Ya, amin Tuh. amin. Oke, sekarang promosi dari Bu Helvi. Gimana Bu Helvi? Udah oke signalnya? Sudah mulai, Pak. Sudah mulai bagus sinyalnya. Oke. Kalau misalnya sinyalnya masih kurang stabil, boleh matikan video. Karena bisa lebih stabil kalau Sudah dimatikan mulai bagus, videonya. Pak. Oke. Lanjut promosi mengenai produknya. Coba kita lihat ya produknya Bu Elvi. Oke, silakan Bu Elvi. Loh, di sini nggak ada produknya nih. Coba kita lihat dulu. Ini apa nih? Ada puding bunga coklat. Saya pikir bunga beneran. Ya, Bu Helvi, udah bisa dengar saya? Oke, oke kah? Ini kayak berhenti ya di saya apa enggak? Enggak. Ya, silakan Bu Helvi. Produknya apa? Berapa harganya? Belinya di mana? Bagaimana bikinnya? Terus gimana kolaborasinya? Silakan. Sinyalnya ini, Pak. Bagus, bagus kok. Atau saya yang ini aja yang bicara di ins. Ya, yuhu, aman, aman, aman. Ini memang kadang-kadang menantang beberapa kota di Indonesia dan udah mulai apal. Salah satunya Bengkulu. Udah itu salah duanya Depok. Walaupun dekat Jakarta tapi Depok juga sinyalnya kadang-kadang begitu deh. Terus Tasik. Sinyalnya berbet, berbet. Terus mana lagi itu? Yang kemarin itu dekat Gunung Semeru itu apa? Yang meledak, meletus. Itu juga kurang. Oke. Ini saya ngeliatin IG-nya Bu Elvi tuh. Ini siapa ya? Coba saya klik di sini. Oh, nggak disebut nih.
tak disebut nih siapa nih yang aktivitas di partai dengan membawa misi positif. Oh, Bu Elvi, partai mana nih Bu Elvi? Gelora bukan? Bu Elvi nggak bisa dengar nih kayaknya nih, struggling. Tapi kita bisa lihat ikan ya produknya. Ikan apa namanya? Sebentar, saya lihat dulu ya. Suaranya putus-putus. Bu Elvi kalau mau ngomong saya sih saran matiin aja nggak apa-apa suaranya yang penting. Ikan burayak. Oke, ikan burayak crispy. Ikan burayak yang hidup di sawah perkampungan diolah menjadi makanan siap saji bergizi tinggi. Higienis pengolahannya juga sudah uji tes di laboratorium makanan. Nah, ini saya menggantikan Bu Helvi untuk promosi. Yang minat DM ya ke Helvi Hayati. Pakai Y Helvi-nya ya. Oh, hilang sekarang. Ya. Tinggal kita berdua aja. Ya. Oke. Oh, satu lagi anaknya Bu Elvi. Oh, akademi militer. Di mana nih akademi militernya? Akmil. Oke, selamat. Waduh, ganteng kalau pakai pakaian tentara. Tuh, udah wisuda tuh anaknya Bu Elvi. Alhamdulillah. Pakai pakaian tentara. Oke. Coba saya undang lagi lah Bu Elvi, biar dia bisa komentar. Iya. Kita ngomongnya, kita yang bicarain IG-nya Bu Elvi ya, Bu Yuli ya. Mohon maaf Bapak, sinyalnya naik turun. Mohon tesawios Bu. Mumpung bagus, saya promosikan aja. Kalau saya owner dari produk ikan burayak crispy. Mungkin kalau Bapak berasal dari Jawa Tengah, burayak itu sama dengan wader, ikan seribu, atau ikan yang asli dari sawah, yang jauh dari kontaminasi kotoran atau zat beracun. Pada awalnya produk saya ini tidak pernah dilirik orang karena ikannya tidak dibudidayakan, yang ada hidup alami di pesawahan-pesawahan. Cuman kelebihannya ikan yang saya produk ini tidak pernah pahit di lidah. Dan karena musimnya milenial, saya produksi dengan berbagai macam rasa supaya bisa dinikmati dari mulai tingkatan anak-anak, dewasa, hingga orang tua. Nah, untuk anak-anak yang autis, produk ikan saya yang rasa original ini sangat bagus karena tidak mengandung zat-zat pengawet. Mohon maaf, saya mumpung bagus sinyalnya ya Pak, jadi saya nyerocos terus ini. Sok, gaskeun. Jadi saya sudah memiliki beberapa legalitasnya, terutama halal Pak, ini halal. Dan ini ada nutrisi konten dari hasil laboratorium bahwa produk kami tidak beracun atau tidak berbahaya bagi yang lain. Lalu ada PIRT-nya sudah ada, dan juga legalitas lainnya kami sudah lengkap. Selain ikan burayak crispy ini, ada juga baby fish Pak, baby fish, ikan kecil-kecil, baby fish ini. Ada juga kalau Bapak selama ini makan tutug oncom, saya memproduksi tutug ikan tuna Pak, tutug ikan tuna. Mantap. Ada juga kulit ikan nila. Ini kulit ikan nila Pak. Jadi keutamaan kerupuk kulit ikan nila ini, kepalanya saya jual ke rumah makan Padang, kulit sisiknya untuk kerajinan kerang-kerangan, dan kulitnya saya bikin kerupuk kulit ikan nila seperti ini Pak. Dalamnya saya bikin pepes dalaman ikan,
dan dagingnya bisa kita produksi bakso ikan, finger fish, dan nugget ikan, Pak. Jadi Oh, ada beberapa unggulan. Kalau burayak yang tadi itu, ini bentuknya Pak, kecil-kecil. oh, kayak ikan teri ya? Kayak ikan teri. Tapi itu bukan ikan teri, hanya produk produk air tawar yang khusus dari sawah. Pertama saya berdiri, usaha saya ini 2017, orang mengira kok ikan ini kan banyak hidup di comberan gitu ya, di kolam dan sebagainya. Saya selalu menjelaskan bahwa ikan yang saya produk ini khusus murni dari pesawahan. Jadi memberdayakan masyarakat setempat, khususnya anak-anak yang main ke sawah itu, Pak. Jadi saya kasih upah, kamu dapat ikan berapa, saya tampung gitu. Nanti orang tuanya saya pekerjakan untuk memasak ikan tersebut, gitu, mengolah, dan nanti saya yang marketingkan ke rekan-rekan yang lain. Sejauh ini ikan yang saya produk ini alhamdulillah sudah masuk ke Arab Saudi, Pak, untuk bekal umroh dan haji gitu. Mantap. Karena memang kalau saya bikin khasiatnya kan menjadi makanan herbal, tapi kalau saya presentasi di sini, ikan ini untuk satu pertumbuhan anak-anak, pertumbuhan otak anak-anak, terus untuk menjaga hipertensi, kolesterol gitu kan. Karena ikan ini tidak ada, kalau ikan biasa kan suka dikeluarin isinya, kalau ini enggak, cuman cukup dibersihkan, lalu kita olah, keringkan, lalu digoreng dengan bumbu-bumbu yang halal, yang bagus, dibuat secara higienis. Kalau sepintas kayaknya mungkin enteng gitu ya menggorengnya, tapi ini perlu ketelitian dan memang harus terus diaduk supaya tidak lengket, supaya tidak basah, dan akhirnya setelah kering kami spinner, Pak. Kuncinya di spinner itu. Kalau di spinner minyaknya terambil, Pak. Jadi kalau terambil begitu kuat sampai 1 tahun apabila kita disimpan di stoples plastik gitu, Pak, dan tidak mengurangi rasa. Mungkin begitu, Pak. Masya Allah. Ini ada yang nanya langsung dari Mbak Dini. IG produknya apa, Bu? Mau dikepoin. Gimana, Pak? Instagram buat produk-produknya ada di mana? Sama di Healthy. Ada, Pak. Karena memang ini tidak bisa diam di rumah, hanya sebatas memproduk satu saja juga. Ada juga saya membuat 2 perusahaan, yang satu makanan puding dan pastry, Pak. Jadi selain ikan, saya membuat puding dan pastry. Jadi ada di Healthy Hanifah Hayati, di Healthy Hayati itu ada, Pak. Ada Instagramnya. Oke, alhamdulillah. Iya, soalnya Instagramnya kan masih nyampur-nyampur produk sama pribadi, personal. Jadi tadi pertanyaannya mungkin ada yang khusus Instagramnya yang jualan produk aja gitu. Ada, Nah, Pak. ini Barokah Persada, Pak, IG-nya. apa namanya? Barokah Persada. Oh, Barokah Persada tuh, Din. Gimana tuh? Tuh sebentar, saya lihat dulu. Bentar. Barokah Persada itu sambung atau kumaha? Ini kami membuat beberapa IG, anak-anak juga membuat beberapa IG untuk promosi, membantu ibunya mempromosikan makanan. Jadi ada beberapa juga, Pak. Nanti mungkin bisa dibikin lagi atau seperti apa. Jadi kalau nggak salah ada, Pak, IG-nya Barokah Persada. Ada Barokah Persada, tapi tulisannya burayak_crispy. Betul. Nih, kayak gini nih tuh. Burayak_crispy. Din. Ya. Kepoin. Betul, Pak. Terus ada nomor teleponnya. Terus ada apa lagi nih? Ada
BCA Mandiri, tapi nggak ada nomornya. Kumaha? Lewisari. Nanti saya promosikan. Iya, ini kayak gini tuh ya. Siap. Tuh. Terus ini lagi bukan bagian dari produk ya. Ini Bu Bukan Pak, Helvi. ini Pak lagi mengikuti dari UMKM Jawa Barat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan Pak. Oke, ini warnanya agak koneng-koneng gitu. Itu yang saya bikin itu rasa keju Pak. Oh, rasa keju. Oh, Jadi oke. ikan buraya crispy ini tersedia dalam 7 rasa Pak. Ada keju original, barbeque, jagung bakar, balado pedas, balado daun jeruk, sama rumput laut Pak. Oke, wah. Ini yang namanya Mbak Dini ini dari OKOC Forever, dia tuh udah ekspor makanannya juga. Dia bilang di Ya. sini kalau ketahanannya lama bisa diekspor ke negara-negara tetangga, Bu. Jadi bisa kolaborasi kayaknya tuh. Setahun Pak kalau ikan buraya crispy Pak. Sok Lebih atuh malah. Din. Sok atuh Din bantu Bu Yuli sama Bu Helvi untuk ekspor. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Sip. Sip, untung Dini kasih tahu ya untuk ekspor. Oke. Waktu kita kira-kira tinggal berapa menit lagi ya? Tinggal 10 menit. Oke. Jadi Kalau sinyalnya bagus tinggal 10 menit Pak, bukannya dari tadi ya. biasa katanya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian gitu ya. Jadi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke, nah jadi setelah promosi itu ada beberapa pertanyaan, saya borong aja. Jadi boleh silakan pilih. Ya, jadi ini yang berikutnya kan Bu Yuli. Jadi Bu Yuli boleh pilih cerita mengenai pengalaman perjuangannya di dalam usaha, boleh ya, yang rasanya pahit-pahit kayak jamu gitu. Nah, atau bisa nanya ke saya apa aja. Ya, ini namanya speed mentoring. Speed mentoring itu pertanyaannya cuma 1-2. Ya, jadi mentoring cepat. Nah, terakhir itu berikan kata-kata atau kalimat pesan-pesan buat teman-teman yang mendengarkan sebagai kalimat penutup. Ya, jadi Bu Yuli boleh semuanya dijawab atau boleh salah satu aja. Silakan Bu Yuli. Oh ya. Masalah pemasaran Pak, saya ingin pemasarannya lebih luas. Syukur-syukur kalau bisa ekspor gitu. Alhamdulillah. Karena proses saya 1 tahun lamanya itu. Gitu. Amin, amin. Terus pesan-pesan teman-teman UMKM selalu semangat, kata semangat, terus berjuang apapun yang terjadi. Tetap semangat, terus pantang mundur. Ya, terima kasih Pak. Ya, semangat. Yes. Oke, Kayak Pak. Oke. Kayak Sumpah Pemuda. Oke. Oke. Siap. Oke. Mau langsung Bu Helvi, nanti saya komentarin pas udah mau bagian saya. Silakan Bu Helvi. Kalau pertanyaan saya Pak begini, apakah UMKM ini bisa mendapatkan perlindungan hukum dari segi marketing transaksional? Karena kalau di daerah kami ketika ada pelatihan dari dinas ataupun dari CSR yang lain, ketika kami ditanya apa yang kami butuhkan, kami semua sepakat adalah modal. Mungkin yang lain tidak pernah berpikir kenapa kami membutuhkan modal. Karena kalau saya telusuri dari sisi kelemahan UMKM itu secara transaksional Pak,
apakah itu mau di pasaran modern seperti mall, supermarket atau sebagainya, kami itu diperlakukan dengan sistem konsinyasi atau bon gantung. Kalau marketingnya kita dilakukan dengan bon gantung atau dengan konsinyasi, kami harus menunggu berapa lama untuk perputaran modal. Sehingga kami kadang-kadang mengeluarkan modal pribadi yang mana kami menunggu laku dulu di sana, entah beberapa biji dikembalikan lagi. Jadi waktu itu dengan pembuatan itu tidak seimbang. Makanya saya menginginkan apabila kiranya Bapak bisa berkenan membantu untuk membuat perlindungan hukum UMKM, sekiranya produk kami ini kalau dipasarkan ke pasaran tradisional ataupun pasaran modern itu bisa dilakukan jual putus atau kontan dengan catatan bisa retur ketika barang rusak atau retur ketika mau kadaluarsa. Karena kalau kami harus menunggu berapa laku kami di pasaran, berapa lama kami harus menunggu untuk gaji pegawai, untuk beli bahan, itu Pak. Jadi yang kami butuhkan modal itu bukan karena kami tidak ada modal. Kalau modal kami UMKM memang modal kecil. Kalaupun meminjam dari perbankan juga dengan waktu pengembalian yang sangat ketat, tidak terkejar juga. Karena sistem itulah yang betul-betul saya pikirkan kenapa modal, kenapa UMKM ini selalu gulung tikar. Di undang-undang ini tidak tercantum apabila supermarket ada di kota tersebut diharuskan oleh kementerian atau dari para wakil rakyat diharuskan membeli produk-produk lokal secara kontan atau jual putus, tidak sistem konsinyasi atau bon gantung. Begitu Pak, pertanyaan dari saya, mohon ditindaklanjuti supaya UMKM ini tidak banyak yang gulung tikar. Inovasi keren Pak, kemasan bagus, tapi kami selalu rugi dan merugi gitu Pak. Itu pesan motivasi saya bagi pelaku UMKM yang lain, tetap semangat, tetap konsisten, tetap berjuang, karena bagaimanapun rezeki kita tidak tahu, jangan pernah putus asa untuk terus berkarya. Itu Pak dari saya. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Oke. Bu Yuli mengenai pemasaran yang ingin diperluas. Jadi kalau di OKOC, satu yang paling penting itu adalah setiap wirausaha, terutama yang di OKOC itu harus punya mentor. Bu Yuli mentornya siapa? Ada ya dari HRA ya? Dinas Koperasi. Oke, nah sekarang kasih tahu sama mentornya, mentor, saya barusan dikasih tahu bahwa ada namanya pasar okocmall.com, bekerja sama dengan bineka.com untuk masuk ke e-katalog untuk dibeli oleh pemerintah. Ya, jadi itu namanya okocmall.com, mall. Ya. Nah, itu salah satu upayanya. Terus OKOC mendorong teman-teman yang punya produk yang cocok untuk dikirim alias ekspor ke luar Indonesia. Gimana caranya? Ini salah satunya tuh. Dini Amelia katanya siap, hayu DM-an Bu Ibu, karena dia sudah duluan ekspor. Jadi harus belajar dari sesama, bukan cuma dari mentor aja. Dan Mbak Dini ini juga bisa jadi mentor urusan ekspor dan sosial media, digital marketing. Dia udah duluan ya. Walaupun usianya baru 30, udah 30 belum? Belum ya Dini? Nah, jadi itu saya saranin. Nah, berikutnya, kalau mau ekspor atau perluas pasar melalui ekspor, gimana? Bisa nggak? Ada cara lain? Ada. Namanya okoce.export di Instagram.
okoce.export. Ada Mbak Diana di sini. Mbak Diana Nazir, apa kabar? Coba ya, saya ketik ya. okoce.export. Atau okoce export ya. Kayaknya okoce export deh. Bentar. Ayo Din, apa Din? Di situ ada pelatihannya tiap bulan. Dia buka pelatihan sampai orang-orang bisa menjual. Oke, oh nggak pakai dot. Nah, tuh kan, saya lupa melulu tuh. Nah, itu bisa menjual sampai ke mancanegara. Oh iya, ini Mbak Budiana Nasir ini adalah anggota Dewan Kurasi OKOC yang sekarang lagi pameran di Jakarta. Pamerannya hits dan keren luar biasa di Hotel Grand Kemang. Waktunya masih berminggu-minggu lagi ya, kayaknya. Saya udah datang dan rasanya pengen datang lagi. Bagus banget mengenai segala sesuatu yang seni, ya, kesenian. Dan teman-teman wirausaha mikro dan kecil bisa juga berpartisipasi dengan cara apa? Berkolaborasi dengan para seniman yang sudah punya pasar yang besar ya. Nah, tuh, selamat sore teman-teman, sila mampir. Ayo diketik lebih banyak lagi informasinya, Mbak Diana. Apa itu, pameran apa, di mana, sampai kapan, bayar enggak, gitu ya. Oke, kita saling support. Nah, terus dari Bu Helvi bilang perlindungan hukum. Oke. Idenya keren banget ya, Nah, maka itu kita nggak melulu harus jualan ke yang namanya supermarket. Karena apa? Karena mereka pakai modalnya UMKM, bener nggak? Ini dia nih. Jadi yang suruh nanggung ongkos-ongkosnya semuanya adalah UMKM. Memang itu bisnis model yang kurang manusiawi alias kurang fair. Ya, bukan tidak fair ya, tapi kurang fair. Nah, kalau kita menyediakan pasar alternatif dan salah satunya adalah okocmall.com tersebut ya. Nah, tapi selain itu kita juga sedang melakukan kerjasama dengan suatu platform lain untuk supaya bisa lebih luas lagi. Bocorannya namanya Pasar OKOC. Ya, nanti kira-kira kita mau launchingnya bulan Desember, insya Allah. Ya, bulan Desember kita launching tanggal 12. Nah, jadi tunggu dan saksikan berita-beritanya di Instagram okoc.indonesia dan Instagram saya ya. Nah, kalau kita ada legal, kita bisa menyampaikan bahwa misalnya ke Bang Sandi ya, ke Pak Menteri UMKM-nya kalau jualan jangan disuruh konsinyasi dong, gitu ya. Supaya apa? Supaya modalnya bisa lebih cepat perputarannya. Dan nggak lucu juga masa supermarket yang gede gitu, tetapi bertumpu pada modalnya teman-teman UMKM. Ya, nanti kita rame-rame sampein ya. Mau nggak? Siap. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita udah azan ya? Atau baru mau? Oke, terutama yang di Magetan ya. Jadi caranya bikin video aja, terus nanti kirim ke saya videonya. Oh, iya. Pak Menteri, Siap. bikin dong gerakan anti konsinyasi. Bisa nggak? Terus caranya gimana? Solusinya, kasih solusinya ya. Karena itu penting banget. Nanti saya tinggal Jadi kita forward. harus membuat film gitu Pak. Iya. Harus membuat film dokumentasi gitu Pak.
Secara Sedikit presentasi aja. atau memang gimana? Sedikit aja, Siap. 1 menit. 1 menit aja. Karena Pak Menterinya juga sibuk. Mas Menterinya juga sibuk. Jadi dia cuma bisa lihat terus nanti saya forward ke dia. Dari teman-teman HRA mengatakan, ayo berpihak lebih besar ke UMKM. Bukan cuma kasih pelatihan, bukan cuma kasih modal, tetapi bilang tuh sawe yang gede-gede. Ya, yang gede-gede bilang ngemodal, jangan pakai modal UMKM. Setuju nggak? Setuju. Ya, setuju. Setuju ya. Iya Pak, saya sangat setuju. Alhamdulillah tersampaikan aspirasi saya yang selama ini memang membuat gregetan. Iya, iya. Benar-benar. Oke, saya kedengarannya bukan memotivasi kewirausahaan tapi menjadi aktivis ini. Berdiri di depan DPR gitu. DPRD gitu ya. Oke. Oke, nih saya bacain terakhir ya sebelum kita sudahi. Tadi udah kasih pesan-pesan, terima kasih Bu Yuli dan Bu Helvi. Bu Diana bilang di Hotel Grand Kemang gratis pamerannya. Kalau ada yang mau datang sampai 27 November itu namanya acaranya ICAD. ICAD itu apa? Interior Creativity and Design. Saya ngarang aja. Pokoknya gitulah. Kira-kira tentang art and design. Ya. Thank you Mbak Diana. Minimal kalau nggak bisa datang, doain supaya artis-artis Indonesia atau seniman-seniman Indonesia bisa lebih berkiprah lagi. Iya betul Prof, kata Dini. Kata Pak Bi, UMKM baiknya fokus ke retail. Jadi C2C dulu. Sampai kita siap membesar di segala bidang. Oke, C2C artinya jualan langsung. Jangan jualan lewat warung besar atau supermarket. Oke, ini ada Lia dari Pekalongan. Thank you. Oke, tuh. Udah buka, Bu Helvi, itu pamerannya udah dari bulan lalu. Ya, jadi kalau datang ke Jakarta, silakan. Udah buka. Udah buka. Jadi nanti tinggal DM aja, tinggal DM aja ke Diana Nazir. Diana Nazir. Ya, jadi dicatat aja, di screenshot aja tuh. Screenshot. Oke, teman-teman, hatur nuhun, matur suwun, sudah meluangkan waktu, terus berjuang dan maju bareng-bareng. Oke, oke. Siap Pak. Hatur nuhun, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Sami-sami. Insya Allah nanti saya kirimkan produk ke Bu Winnie untuk bisa Bapak cicipi. Nanti saya mohon alamatnya aja ke Bu Winnie di WA. Terima kasih Bapak. Nanti saya video. Ya, Bu Yuli, Bu Helvi, nanti saya video. Saya nggak mau kalah dengan yang tadi tuh, yang endorse itu di Magetan. Nggak mau kalah, pokoknya harus ada juga. Oke. Terima kasih lagi. Iya, makasih. Sama-sama Bapak. Oke, teman-teman, seru ya. Kelewatan berapa menit tapi nggak apa-apa ya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Jakarta dan sekitarnya. Dan teman-teman yang udah nimbrung-nimbrung tadi kontribusi, thank you juga. Semuanya yang udah komentar-komentar. Ingat teman-teman, together we are more. Apa tuh? Together we are more. Apa lagi? Bareng-bareng kita bisa lebih kuat, lebih besar, lebih tinggi, lebih jauh, lebih prestasi. Bareng-bareng loh. Kan itu prinsipnya sholat berjamaah. Sendirian satu pahala, berdua puluh kali lipat. Berarti together.
berjamaah, kita meraih berkah Allah yang berlipat-lipat. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.